Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha faqad faza man ittaqa wa qad khaba man tagha, haitsu qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qala aidan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Wa qala aidan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Shadaqallah wa sadaqar rasul. Yang sama-sama kita hormati guru kita atau Ketua DKM Bapak Haji Ustadz Zarkasi dan para asatidz yang tidak saya sebutkan namanya, tapi tidak mengurangi hormat saya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan dirahmati, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah wafatkan kita nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin insyaallah. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang Allah muliakan, hari ini insyaallah kita tadabbur Al-Qur'an surah Yusuf, surah yang ke-12 di Al-Quran. Sebagai muqaddimah, ya. Jadi kita punya Al-Quran, punya kitab yang isinya ada 114 surah, 30 juz, 6.000, yang gampang 666 ya, 6.236 ayat. Yang gampang 6666, 6.236 ayat. Ada 114 surah. Surah-surahnya ini dinamakan dengan, sebagian surah-surahnya dinamakan dengan surah-surah para nabi. Ada berapa? Contohnya surat Yusuf ya. Nah, ada berapa dulu? Ngitung dah. 114 surah. Di antara surat-surat ini dinamai dengan nama-nama para nabi. Ada berapa? 5. Ada yang bilang 5. Ibu-ibu udah mulai ngitung tuh. Urutan dari bawah, surah 10 Yunus, surah 11 Hud, surah 12 Yusuf, surah 14 Ibrahim, surah 47 Muhammad, dan surah 71 Nuh. 6 surat yang suratnya dinamai dengan nama-nama para nabi. Nggak ada surat Yakub, nggak ada ya. Surat Musa pun nggak ada. Walaupun Musa alaihissalam paling banyak Allah ceritakan dalam Al-Quran, tapi tidak ada surat Musa. Nah, di antara 6 surah-surah yang dinamakan dengan surah-surah para nabi, yang paling unik dan paling lengkap ceritanya dan sesuai dengan namanya yaitu surah Yusuf, menceritakan Nabi Yusuf dari awal sampai akhir.
Yang lain enggak. Surah Yunus, surahnya Yunus, tapi cerita Nabi Nuh, cerita Nabi yang lain. Cuma satu ayat yang cerita tentang Nuh, itu pun kaumnya. Pada surahnya surah Yunus, tapi enggak ada cerita Yunus, kecuali satu ayat 89. Itu pun cerita tentang kaumnya. Yang unik kaumnya ini. Ya, ditinggal sama ustadznya, sama nabinya, jadi beriman. Selama ustadznya ada di situ, selama nabinya ada di situ, nggak beriman. Nabinya dalam tanda kutip nggak sabar, pergi, tinggalkan umatnya, baru beriman. Nah kita begitu tuh, masih ada ustadznya, gurunya nggak beriman. Pas ustadznya udah nggak ada, baru beriman. Itu seperti kaum Nuh. Itu ceritanya di surat Nuh, itu doang satu ayat. Pada suratnya Nuh. Tapi surah Yusuf cuma cerita Nabi Yusuf. Sesuai ya. Ini suratnya surat Yusuf, cerita Nabi Yusuf, ya nyambung. Ini surat Yunus, kemana ada cerita surat Yunusnya nih? Nggak ada. Makanya disebut ahsanal qasas. Kisah yang paling terbaik. Hadirin, siapapun orangnya, dari yang dewasa sampai anak-anak, itu tentang kisah itu, apalagi disampaikan dengan cara yang menarik, itu suka. Dan biasanya lebih membekas. Bahkan kata Allah, agar manusia mau berpikir, ceritakan kepada mereka kisah. Faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Muhammad SAW ceritakan kepada orang-orang manusia sebuah kisah. Apa faedah kisah itu? Di antaranya adalah la'allahum yatafakkarun, agar mereka berpikir. Jadi kisah ini bukan hanya sembarangan kisah, tapi kisah agar membangkitkan pola pikir, membangkitkan manusia yang punya akal agar berakal, berpikir. Dan biasanya banyak hukum-hukum termasuk syariat kita keluar dari kisah, produk kisah. Hampir semua hukum kisah. Hukum bagaimana seseorang boleh menikahi mantan istri anak angkatnya, karena anak angkat bukan anak. Jadi boleh dinikahi mantan istrinya, karena anak angkat bukan anak. Dan hukum-hukum yang lain. Bahkan satu hukum di kita ada hukum kisos. Kisos asal katanya kosok ya, kisok jadi bahasa Indonesia tuh kisah. Asal bahasa Arab. Kosos jamak dari kisah. Jadi ada surat Al-Qasas, surat kisah-kisah, surat 28. Ada hukum kisos, diganti saja fathah jadi kasroh, itu beda mana kisos. Apa itu hukum kisos? Hukum yang memberlakukan pelakunya dibalas seperti dia melakukan korbannya, kan kisos. Mata dibalas mata, telinga dibalas telinga, bahkan nyawa balas nyawa. Kisos dia diberlakukan sebagaimana dulu memberlakukan korbannya. Nah, itu banyak sekali fadilah-fadilah dari sejarah. Ayat 1 sampai dengan ayat 3 itu pembukaan muqaddimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra, tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum taqilun. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kami akan ceritakan kepada engkau Muhammad kisah-kisah yang terbaik. Jadi nggak perlu ngambil kemana-mana Pak ya. Orang Islam kita menceritakan kepada anak-anak kita, anak didik kita, itu nggak perlu cari di mana-mana. Lihatlah kisah-kisah yang ada di Al-Quran, dan ini kata Allah ahsanal qasas, pasti adanya, benar adanya.
yang nanti ditambah dari hadis-hadis Nabi dan para ahli sejarah yang menulis tentang detail-detailnya sejarah. Makanya ada istilah Israiliyat. Karena Israiliyat ini, Bani Israel banyak bercerita turun-temurun kepada anaknya. Yang benar silakan ambil. Tapi ada juga yang hoak. Yang benar ambil. Karena di Al-Quran itu ceritanya ijmali, ya, global, nggak tafsili, nggak detail. Yang hampir detail ya ini kisah Yusuf, ya, disebut oleh Allah asal qasas. Wa in kunta min qabli wa minal ghafilin. Jangankan kita hadirin, Nabi kita saja Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh nggak paham sejarah orang-orang terdahulu, kecuali setelah Allah ceritakan kepadanya. Banyak fungsinya, salah satu fungsinya adalah menguatkan hati Nabi dalam berdakwah. Ini ada beberapa riwayat tentang asbab nuzulnya surah ini. Jadi beberapa sahabat ingin cerita dari Nabi, ingin sebuah cerita yang lengkap dari seorang Nabi, Nabinya Muhammad SAW, karena mendengar kebanyakan orang-orang di sekitar mereka itu ceritanya detail-detail. Sehingga sahabat, ya Nabi ceritakan kepada kami kisah-kisah yang detail, yang lengkap. Nah, turun ayat ini, surah ini. Nah, ayat 4-nya dimulai di sini hadirin. Dimulai cerita tentang Nabi Yusuf. Idh qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Jadi udah terbayang di kita tuh. Oh, cerita Yusuf ya begini terbayang. Tapi mari kita tadaburi ayat per ayat insyaallah. Tapi agak singkat lah. Agar nyambung, agar sampai kepada inti kita nanti di ayat ya 12, 13 sampai dengan ayat 18. Makanya agak. Ketika Yusuf berkata kepada bapaknya, ini anak yang berkata, yang bisa bercerita kepada bapaknya tentang kisah mimpinya, berarti anak yang sudah hampir gede ya, yang berbelasan tahun. Ya bapak, semalam aku bermimpi melihat satu qamar, satu syams, dan 11 kaukab, mereka semua sujud kepadaku. Hadirin, ada satu pemuda Yahudi datang kepada Nabi. Wahai Nabi, kalau memang betul engkau seorang Nabi, sebutkan nama-nama 11 bintang itu. Hadirin, itu detailnya Bani Israil gitu. Makanya cerita Israel itu kan detail banget. Sampai Yakub itu bapak punya istri ada 4. Istrinya yang satu adik kakak, yang 2 adik kakak, yang 2 lagi budak dari 2 kakak beradik itu. Itu cerita Israel lihat. Tapi yang benar ambil. Kalau memang engkau Nabi Muhammad, ceritakan, sebutkan satu persatu nama-nama Nabi, nama-nama bintang yang diceritakan Yusuf kepada bapaknya. Nabi diam sebentar, lalu balik bertanya, kalau aku sebutkan nama-namanya, apakah engkau ingin beriman kepadaku? Jadi nego yang kuat nih. Kalau aku sebutkan nama-namanya, engkau mau nggak beriman kepadaku? Naam, kata Yahudi ini, ya. Allah berikan petunjuk, kirim malaikat Jibril, nama 11 bintang itu disebutkan oleh Nabi. Namanya ini. Saya nggak hafal ya. Namanya ada Nur, ada Diya, ada Misbah. Apa kata Yahudi ini? Wallah inna hadza la asma'uha. Demi Allah ini nama-namanya. Maka beriman Yahudi itu kepada Muhammad SAW. Kan kebiasaan Yahudi begitu dari dulu. Nggak beriman kepada Allah kecuali melihat dengan mata kepalanya. Itu permintaan dia kan kepada Musa. Tidak akan beriman kepada Allah kecuali melihat dengan mata kepalanya. Akhirnya Musa mencoba ingin melihat Allah, tapi tidak bisa. Lah Ustaz, tadi katanya dari awal sampai akhir, kok tiba-tiba sudah bisa bicara sama orang tuanya? Berarti kan udah gede. Kok kenapa nggak menceritakan tentang kelahirannya? Hadirin, Allah ceritakan yang mungkin fadilahnya, keutamaannya
ibarahnya lebih banyak daripada cuma cerita biasa. Nah, Allah tidak ceritakan Yusuf kelahirannya, tapi diwakili oleh Musa alaihissalam saudaranya, yang Allah ceritakan kelahirannya di dalam Al-Quran. Betul nggak? Yusuf nggak Allah ceritakan proses kelahirannya. Mungkin tidak terlalu banyak pelajaran yang bisa diambil oleh kita tentang kelahiran Yusuf alaihissalam. Tapi Allah ceritakan saudaranya Yusuf, yaitu Musa alaihissalam, dalam proses kelahirannya. Itu banyak surat, diantara surat Al-Qasas itu. Di awal surat Al-Qasas Allah ceritakan bagaimana proses terjadinya kelahiran Musa alaihissalam. Mungkin di lahirnya Musa itu lebih banyak pelajaran daripada kelahiran Yusuf. Sedikit bagaimana proses kelahiran Musa. Kan lahir di bawah undang-undang yang sungguh mencekam, Pak. Apa undang-undangnya? Yudzabihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ini kan lebih dahsyat. Berita lebih ya lebih menggema, lebih hebat. Kenapa? Seorang tokoh dunia lahir di bawah undang-undang, di mana undang-undang dia harus mati. Ya kan? Karena ketika Musa lahir, undang-undangnya adalah Fir'aun yang membuat. Apa undang-undangnya? Bunuh bayi laki-laki yang lahir dari golongan Bani Israel. Ini kan undang-undang, Pak. Kenapa undang-undang? Karena yang buat raja. Dan Musa lahir di saat undang-undang itu berlaku. Tapi Yusuf tidak. Ibu, bapak hamil tua. Sepekan, 2 hari, 3 hari lagi mau lahirin. Ada undang-undang, Bu. Ibu-ibu yang lahir anak laki-laki bunuh. Bagaimana, Pak, Bu? Seandainya kita hidup di zaman Fir'aun, bapak punya istri yang hamil tua, Pak. Ibu hamil tua. Ada undang-undang begitu. Kira-kira ibu, bapak, apa yang diperbuat? Pasrah. Ngumpet. Alhamdulillah dulu ngumpet bisa. Kenapa? Belum ada CCTV. Nah, sekarang sudah ada CCTV, ya. Udah ada pasang chip. HP juga bisa disadap. Ya, kira-kira kalau kita hidup di zaman itu, ibu hamil tua dan kita punya istri yang hamil tua, kira-kira aja nih, Pak, bagaimana perasaan umat Islam saat itu, perasaan Bani Israil saat itu, bahkan perasaan ibunya Musa saat itu, sampai takut, khawatir, lahir di saat itu. Masya Allah, ini kisah yang luar biasa. Kita lewati karena kita Yusuf ya, bukannya Musa ya. Akhirnya kata bapaknya, nak, jangan kau ceritakan kisahmu ini. Loh, kok begitu? Pada syariat kita kalau mimpi baik boleh ceritakan kepada orang yang senang kepada kita, apalagi keluarga kita. Boleh. Mimpi baik, tapi mimpi buruk jangan. Nah, jangan kau ceritakan kisahmu ini kepada saudaramu. Apa sebab? Fayakidu laka kaida. Ini kata-kata yang nanti akan banyak menjadi kisah-kisah di masa yang akan datang. Mereka akan yakidu laka kaida, seperti surat At-Tariq itu. Wakidu kaida, ya kan? Aku akan berbuat rekayasa. Kalau engkau ceritakan kisahmu kepada saudaramu, mereka akan yakidu laka kaida, membuat strategi makar kepadamu. Kenapa hadirin sampai Yakub, bapaknya Yusuf, berkata seperti ini? Pertanda selama ini Yakub alaihissalam, bapaknya Yusuf, sudah melihat ketidakharmonisan mereka. Nih saudaranya kan 12 ya. Adiknya yang 1 ibu, yang 10 beda ibu. Ya, Benyamin yang adiknya Yusuf 1 ibu. Ini tidak harmonis, ada rasa iri kepada Yusuf. Sehingga jangan cerita. Kalau cerita mereka iri, tambah iri nanti. Bisa jadi mereka membuat makar kepadamu, akan berlaku jelek kepadamu. Yakidu laka kaida. Hadirin, kita teliti yuk, kita simak. Kenapa? Ada apa 10 saudara Yusuf ini iri kepada Yusuf?
Pasti ada sebab, Pak. Hasad itu ada sebab. Hasad boleh, yang dua, yang lain nggak boleh. Ini hasad ini. Kalau orang hasad, Pak, mendengar orang yang dihasadinya dapat nikmat, itu makin sakit. Makanya jangan ceritakan mimpi baik kita kepada orang yang hasad sama kita, dia makin sakit. Sama-sama ojol, sama-sama narik ojek online. Satu pangkalan lagi, sering di situ. Yang temennya dapet terus, dia kagak, setan tuh Pak keluar. Lo kalau nggak jahilin dia kalah. Terus caranya bagaimana? Ya udah, bocorin aja bannya. Mau narik bannya bocor. Ini terpaksakan dilimpahkan saudaranya. Besok dia beli ban anti bocor. Terus kata setannya, nah dia udah ganti ini ban anti bocor. Terus bagaimana? Ya karena diganti ban anti bocor, bakar aja motornya. Motornya dibakar karena dia jadi nggak bisa narik. Besok dia beli motor anti bakar, ya kan? Dia beli motor anti bakar. Waduh, dia beli motor anti bakar. Setan, kalau dia masih narik, ente nggak akan bisa punya pelanggan. Terus bagaimana caranya? Habisin aja. Jadi pembunuhan bisa dengan awalnya hasad. Nanti kan ada, pasti terbayang, oh iya kan saudaranya Yusuf awalnya ingin membunuh Yusuf tapi nggak jadi. Kita akan lihat nanti bagaimana makarnya 10 saudara Yusuf. Idh qala Yusufu, loncat saja kita kepada ayat 8-nya. Ketika saudara Yusuf berkata kepada teman-temannya, Yusufu wa akhuhu, dan saudaranya Benyamin, ahabbu ila abina minna wa nahnu usbah. Apa? Ini dia nih hasadnya. Karena dia melihat Yusuf dan Benyamin lebih disayang oleh bapaknya daripada kita. Padahal kita usbah, keluarga, satu keluarga. Tapi kenapa yang paling disayang? Kenapa hadirin Yusuf dan Benyamin lebih disayang dari Yakub, oleh Yakub daripada yang lain? Kan ada sebab, Pak. Bapak, ibu punya anak 12, ya. Yang satu ini udah ganteng, cakep, bersih, rajin, taat. Yang 10, Masya Allah, bandelnya luar biasa. Kira-kira sama yang satu ini lebih sayang nggak? Bapak punya istri 4. Anak yang satu, ini cakep banget. Memang istrinya Yakub yang paling ganteng, Rohil, yang menghasilkan Yusuf, paling ganteng dia. Ketika melahirkan Benyamin, ibunya meninggal. Adik-adiknya, abang-abangnya udah gede, ibunya masih hidup. Pak, Yusuf masih kecil, abangnya udah gede. Ketika Yusuf kecil, lahirkan adiknya Benyamin, ibunya meninggal. Wajar seorang bapak melihat adiknya, anak yang paling kecil, ditinggal ibunya. Anak yang lain ibunya masih ada, masih bisa diurus. Yang ini nggak ada ibunya. Jelas perhatiannya lebih banyak ke sini. Satu, yang kedua, ya kita tahulah. Dalam hadis, Pak, hadis Ibnu Katsir itu, Yusuf dikatakan oleh Nabi, nisfa hasanatil ard. Yusuf itu mempunyai setengah kebaikan ahli dunia. Setengah kebaikan ahli dunia. Jadi kegantengan kita ini dibagi-bagi seluruh penduduk dunia, setengahnya buat Yusuf. Setengahnya buat Yusuf. Paling rajin dan paling pintar. Hadirin, kalau Ustadz ada mantan preman ya. Kalau Kiai mantan preman ada ya. Mantan kafir ada. Banyak. Felix Xiao. Siapa lagi? Yahya Waloni. Banyak ya. Mereka mantan kafir, Pak. Mantan musuh Islam. Ya. Tapi berbalik jadi Islam. Bahkan lebih pintar dari kita. Yahya Waloni, Felix Xiao lebih pintar dari kita. Padahal dulu musuh kita. Betul nggak? Ustadz Kiai banyak mantan kafir, mantan orang jahat. Sahabat yang disebut oleh Nabi masuk surga tanpa hisab pernah mantan kafir. Ada. Banyaklah. Umar bin Khattab, Ikrimah itu bapaknya Abu Jahal, Pak. Dulu menjadi salah satu panglima perang zaman Uhud, perang Uhud, sehingga pasukan Rasulullah sebagian yang banyak yang syahid.
Ikrimah. Tapi qadarullah setelah Fathul Makkah, Ikrimah salah satu orang yang meriwayatkan hadis. Padahal bapaknya dia musuh Islam. Dan dulu dia waktu belum hijrah musuh Islam. Anaknya Abu Jahal, Ikrimah. Jadi sahabat pun ada mantan kafir, mantan orang-orang jelek. Jadi kita yang kejelekannya belum sejelek Umar, belum kejelekannya seperti jeleknya Khalid bin Walid, sebelum banyak kejelekannya seperti Ikrimah, ya, masih sangat bisa wajar untuk lebih baik dari masa-masa kita yang terdahulu. Tapi hadirin, ibu sekalian, ada nggak Nabi mantan preman? Nabi mantan kafir? Nabi mantan orang jahat? Ada nggak? Nggak ada. Antum cari riwayatnya, nggak ada. Loh kenapa Ustadz nggak ada? Oleh karenanya dari kecil Nabi akhlaknya udah kelihatan, Pak. Akhlaknya udah bagus dari kecil. Lah kalau orang preman kan sebel banget kita, betul nggak? Ya awalnya dulu waktu kafir kan sebel kan? Tapi kalau Nabi nggak ada mantan preman, mantan kafir. Makanya dari kecil itu akhlaknya sudah dibina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kelihatan ciri-ciri kenabian Yusuf oleh bapaknya. Maka siapa yang disayang, dirawat. Nah ini yang membuat iri dengki saudara yang lain. Hadirin, kedengkian ini melahirkan sesuatu makar. Apa makarnya? Uqtulu Yusuf. Hadirin, saking bencinya, saking hasadnya, sampai mereka menuduh bapaknya, inna abana lafi dhalalim mubin. Kalau begini bapak kita ini sesat. Ini Bani Israel, emang dari dulu Israel itu kan Yakub ya, julukan Yakub, sehingga anak Yakub disebut Bani Israel. Memang dari dulu Bani Israel sudah jelek. Dipaksa oleh bapaknya sudah berkata, inna abana lafi dhalalim mubin. Bapak kita sesat nih, nggak benar nih. Itu. Apa makar mereka hadirin? Uqtulu Yusuf. Bunuh saja Yusuf. Makanya hasad itu bisa jadi pembunuhan. Bunuh saja Yusuf. Atau kita buang jauh-jauh. Setelah itu baru menjadi orang yang soleh. Wa takunu min ba'di qauman sholihin. Hadirin, iman kan naik dan turun ya. Kalau iman naik, yang turun apa? Kekufuran. Tapi kalau iman lagi turun, yang naik apa? Kekufuran. Emang kata Nabi gitu, al-imanu yazidu wa yantakis. Kalau naik, iman naik, ini nggak kufur nih. Takut gibah, takut riba, takut dosa, takutlah. Tapi kalau iman lagi turun, imannya turun, ini orang gibahnya gampang banget ya. Ngomongin siapa aja diomongin, betul nggak? Imannya tipis kan Pak ya? Ini orang apa saja diambil, yang haram diambil, riba diambil. Ini pertanda imannya apa Pak? Tipis kan? Jadi selalu begitu. Ada di antara saudara Yusuf ini yang imannya agak tebelan. Dia nggak mau bunuh Yusuf. Kenapa? Dia takut karena membunuh dosa besar. Betul nggak Pak? Loh Ustaz, kan zaman sekarang saja bunuh dosa besar. Dari dulu memang membunuh itu dosa besar Pak. Dan pembunuhan sudah terjadi di zaman awal manusia. Siapa? Anak Adam kan? Sudah terjadi pembunuhan. Bahkan dikatakan oleh Allah, membunuh satu orang seperti membunuh semua manusia. Betul nggak? Jadi nih saudara Yusuf ada yang tahu, wah bahaya nih kalau kita bunuh, ini dosa besar, aku takut. Maka dia berkata, qala qailum minhum la taqtul Yusuf. Jangan bunuh Yusuf. Kenapa? Gitu kan saudara kita. Kan saya takut dosa besar. Lalu apa idemu? Kita buang saja Yusuf ke sumur. Buang Yusuf ke sumur. Selesai sudah. Hadirin, ini idenya cerdas nih, tapi ide buruk, jangan ditiru ya. Jadi rupanya saudara Yusuf dan Yusuf itu bersaing untuk mendapatkan perhatian bapaknya. Untuk bersaing, saudaranya ini melakukan cara-cara yang mereka bilang instan. Apa? Bunuh Yusuf, kan tidak ada Yusuf di rumah kita. Dengan tidak ada Yusuf di rumah kita, maka perhatian bapak kita kepada kita. Kan begitu ya? Tapi caranya salah. Caranya menyingkirkan pesaing dengan cara membunuh atau membuang. Yang benar dalam Islam, ketika kita ingin mencari perhatian orang tua atau mencari perhatian siapa saja, apa yang benar? Fastabiqul khairat. Yusuf rajin, Yusuf baik, disayang bapak kita. Yuk, kalau kita mau disayang bapak kita, apa? Sayangi atau saingi perbuatan baik Yusuf. Betul nggak?
Yusuf rajin, kita rajin. Yusuf Allah, kita soleh. Jadi jangan membuang pesaing kita. Betul nggak Bu Pak? Kita bersaing, jangan menghilangkan pesaing kita, tapi saingi kebaikannya agar kita sama-sama disayang sama orang tua kita. Ini bersaing untuk menjadi pemimpin, jelek-jelekin pesaingnya, salah nggak? Bahkan bukan hanya menjelek-jelekin, menfitnah, bahkan mencoba membunuh pesaingnya. Siapa? Ini saudara Yusuf. Boleh nggak bersaing? Boleh, tapi bersaing dalam fastabiqul khairat. Makanya hasad kan ada dua, boleh kan? Yang lain nggak boleh. Boleh bersaing, hasad itu boleh. Cuma ada dua, dibatasi. Tapi sayang saudara Yusuf ini, cara-cara yang nggak baik, kita buang saja Yusuf. Hadirin, ini inti kita. Sampai isyraq ya, insyaallah. Udah sampai setengah 6, hampir jam setengah 5, setengah 6. Hadirin, yuk. Berarti inilah makarnya yang disebut oleh Yakub, inilah makarnya. Yakidu laka kaidi, ini makarnya. Apa makarnya? Qadarullah tidak jadi dibunuh, tapi mereka berencana membuang Yusuf dari rumah mereka. Hadirin, ini kan namanya proposal, suatu agenda perencanaan, tapi yang buruk ya. Pernahkah kita punya perencanaan yang baik? Punya santunan masal, ya, khitanan masal, maulid dan lain sebagainya, ada proposalnya, suatu agenda rencana. Kalau kebaikan agenda rencana, maka pembukanya adalah biasanya kita mengundang para tokoh, RT, RW, semua diundang tuh. Biasa kalau pembukaan rame kan, khitanan masal, pembukaan, semuanya tuh diundang, launchingnya dah. Nah, ini perencanaan buruk. Kira-kira ada nggak open seremonialnya, kayak gitulah bahasa kitanya. Ada, hadirin. Lalu nggak tiba-tiba ambil Yusuf kita buang, enggak. Pasti ada tahapan-tahapannya. Ternyata tahapan untuk membuka perencanaan ini adalah apa, hadirin? Kita lihat tahapannya di ayat 11, 12, 13, 14 dan seterusnya. Apa tahapannya? Akhirnya dia qalu ya abana malaka la ta'muna ala Yusuf wa inna lahu lahafidun arsilhu ma'ana godan yarta wa yal'ab wa inna lahu lahafidun. Ini pembuka. Mereka berkumpul, saudara mereka datang ke Yakub, bapaknya, ingin minta izin agar bisa mengajak bermain-main Yusuf. Nah, arsil ma'ana ya abana, serahkan kepada kami Yusuf. Ngapain serahkan? Yarta wa yal'ab wa inna lahu lahafidun. Dia minta izin kepada orang tuanya agar bisa membawa Yusuf bermain-main dan bersenang-senang. Ini Pak hadirin, awalnya, dan memang rencana dia ingin membuang Yusuf kemana? Ke sumur tua, agar nanti diambil oleh musafir yang lewati sumur itu. Tapi dia menghadap kepada bapaknya untuk membuka rencana ini. Apa rencananya? Membuang itu. Apa yang mereka lakukan kepada bapaknya? Dia menghadap bapaknya, ya bapak, kiriman kepada kami Yusuf agar kami bawa bermain-main dan bersenang-senang, dan apa yang akan menjaganya. Ini apa namanya, hadirin? Beda perkataan dengan berbeda yang di hati. Perkataannya katanya bawa main-main dan bersenang-senang, padahal mau membuang. Ini apa? Dusta, bohong. Karena bohong itu beda antara yang diucapkan dengan yang disimpan dalam hati. Disimpan dalam hati ini membuang Yusuf, ternyata yang keluar dari mulutnya cuma bawa main-main dan bersenang-senang. Ini apa namanya? Dusta, bohong. Perencanaan yang buruk pasti didahului oleh kebohongan. Pasti, Pak. Semua anak kita nih, anak kita mau bolos sekolah, pasti awalnya bohong. Nah, kamu mau kemana nih? Mau sekolah, Pak? Padahal dia nggak sekolah. Mau kemana? Mau bohong, mau bolos. Rata-rata semua kejahatan didahului dan disertakan ada kebohongan di dalamnya. Ini bohong pertama ya. Mereka minta izin. Awalnya Yakub berat memberikan izin, tapi akhirnya diberikan izin juga. Makanya kata Nabi, hadirin, kata Nabi ini, Ra'sus dunubi al-kadhib. Biangnya dosa itu adalah dusta.
biangnya dosa, modalnya dosa adalah dusta. Kenapa? Contoh, kalau di sini ada pengusaha catering, contoh sering. Usaha catering, buka usaha catering di Jembatan Serong. Maju, banyak asetnya, banyak duitnya, cash flow-nya banyak. Mau buka cabang nggak di Depok? Buka. Maju di Depok, buka cabang nggak di Bogor? Buka. Loh sekarang ada kok toko yang ada di mana-mana. Di pelosok desa dia ada. Alfamart, Indomart, ada di mana-mana. Kenapa Pak? Modalnya gede. Betul nggak? Lah kita usaha di situ aja, kenapa? Nggak ada modalnya. Orang punya modal gede, buka cabang di mana-mana. Lihat Alfamart, Indomart. Di pojok-pojok di Cagar Alam itu, Cagar Alam Pak, Alfa 4, Indomart 4. Astagfirullahaladzim. Heran, kenapa? Nggak heran, punya modal. Orang punya modal, bohong di mana-mana. Di sini bohong, di sana bohong, di sana bohong. Dosa di mana-mana. Punya modal. Apa modal dosa? Bohong. Modal usaha, duit. Modal dosa, bohong. Udah berbohong, hadirin yang Allah muliakan, ya dikasih dah. Kita singkat karena mau habis ini waktunya ya. Ini ceritanya berpembuka. Ini banyak yang dilewatin ini. Akhirnya singkat cerita dikasih izin untuk dibawa bermain-main. Yang katanya bermain-main. Ketika dikasih, dia main di padang pasir. Jangan kira zaman dulu dengan zaman sekarang sama. Dulu ada mall, rest area, segala macam. Dulu kan mainnya paling apa sih? Ya, kayak main-main kita dulu kan, galasin segala macam gitu di padang pasir. Banyak musuh, apa musuhnya? Serigala. Nah, di situ dia berpikir, hadirin. Yuk, rencana kita lakukan. Kita buang Yusuf ke sumur. Hadirin, ketika mau buang Yusuf ke sumur, mereka berpikir nggak? Kalau nanti kita pulang, lalu Yusuf nggak ada sama kita, apa yang kita ucapkan kepada bapak kita? Ngomong apa kita sama bapak kita kalau Yusuf nggak ada? Habis kita dicecar. Iya ya. Makanya biasanya orang berbohong itu berpikir dan akan berbohong lagi. Kenapa? Bohong untuk bohong yang kedua, untuk nutupi bohong yang pertama. Bohong yang ketiga, nutupi bohong yang kedua. Bohong yang keempat, makanya orang berbohong terus. Untuk nutupi bohongnya. Makanya dia buat rekayasa. Copot dulu bajunya. Betul nggak? Potong hewan, cipretin darahnya. Yuk. Kan berbohong, mengupgrade kebohongannya kan? Orang bohong pertama normal biasa, bohongnya original. Nah, ada bohong original namanya Pak. Bohong original itu ngomong A dalam B. Udah original tuh Pak. Nah, kemana pulang? Pulang sekolah Mak. Padahal dia nongkrong di mall. Itu bohong original. Bukan? Bohongnya nggak pakai tambahan. Ini nanti ada bohong yang di-upgrade. Lebih hebat bohongnya. Sebelum kita buang Yusuf, buka dulu bajunya. Nggak cukup hanya buka bajunya, potong kambing. Darahnya cipretin. Dia pulang lagi. Waja'u, dia pulang. Abahum isya'an yabukun. Dia pulang ke rumah Isya, waktu Isya. Hadirin, kalau anak-anak bapak, anak-anak ibu pulang main, paling lama kapan? Dari pagi nih. Paling lama pulang asar Pak. Dulu maghrib itu udah gelap, nggak ada lampu. Ini zamannya aku mah nggak ada lampu ya. Nggak ada HP, anak kamu di mana? Nggak ada. Dan kosong kan, belantara, banyak binatang buas. Khawatir. Kenapa pulang sampai malam Pak? Pak, urusan yang banyak bohongnya biasanya molor. Urusan yang jujur tetap kelar beres. Dulu pernah terjadi pembunuhan tanpa motif. Di Al-Quran itu banyak pembunuhan. Ada pembunuhan pakai motif, ada pembunuhan tanpa motif. Ada Pak. Kalau pembunuhan pakai motif itu kan ada motivasi. Yang anak motivasi mau membunuh sengaja. Ada pembunuhan tanpa motif, pembunuhan yang tidak direncanakan dan nggak sengaja. Siapa? Musa alaihissalam pernah bunuh kan dari Bani Kibti. Kan bunuh. Itu tanpa motif kan? Karena Musa jujur sama Allah, ya Allah, hadza min amri syaitan. Dia minta ampun sama Allah, diampuni, kelar udah. Nggak ada kisos. Karena syariatnya beda. Cukup minta ampun sama Allah, terus terang, iktiraf, menyesal, akui kebohongan, selesai. Orang kalau di sidang di hakim tuh Pak, akui dosanya, nggak berbohong, kelar urusan, beres, nggak bertubi-tubi sampai molor waktu. Dia merencanakan bagaimana, akhirnya pulang molor sampai Isya.
sampai malam hari. Nah, urusan banyak bohongnya lama nggak? Kayaknya nggak begini deh. Kenapa? Banyak bohongnya. Ulang lagi, nggak kelar-kelar urusan. Kalau banyak bohong. Ya bekun, pulang malam hari sambil ngapa Pak? Sambil nangis. Kira-kira orang nangis pulang dari main-main. Orang pulang ziarah, pulang dari Anyer, pulang dari Jogja, pulang kan gembira Pak. Bawa oleh-oleh sengalam. Ini pulang ziarah 2 bis, 3 bis, pulang pada nangis 1 bis, 1 rombongan. Kira-kira ada apa nih Pak? Lo kok pada pulang ziarah pada nangis? Kenapa sih lo? Ya enggak? Ini ada kampung kita nih ziarah. Main-main. Pulang 1 bis nangis. Ya bukun jamaah. Kan jamaah itu tandanya ada waw dan nun. Muslim 1, muslimuna banyak. Mukmin 1, mukminuna banyak. Ini ya bukuna. Sepakat sama-sama nangis di depan bapak kita. Agar membuat bapaknya percaya bahwasanya dia dapat musibah. Oh, pulang pasti dapat musibah. Masa pulang dari Anyer, pulang di Jogja pada nangis, semuanya pada nangis. Pasti ada musibah nih. Kenapa? Si Pulan hilang, tenggelam di laut. Selesai kan? Kenapa pulang? Ini anaknya si Pulan ketinggalan di laut, mati di sono. Makanya pulang rekreasi pada nangis. Begitu kan? Nggak perlu bicara, udah kebaca tuh. Pasti Yusuf hilang nih, tuh, gitu Pak. Tapi kebohongan itu berkali-kali, nggak cukup kebohongan dengan ekspresi, makanya bohong ada 2, nanti di bohong ada 3. Apa kata Nabi? Saking hebatnya dosa bohong, orang yang berpuasa tidak diterima puasanya. Man lam yada' qaula zur wal amal bihi, itu ada di kitab As-Siyam Al-Bukhari. Man lam yada' qaula zur wal amal bihi, ada 2. Qaula zur wal amal bihi fala. Bagaimana? Man lam yada' qaula zur wal amal bihi fala minallahi ayyada'a ta'ama wa syarabuh. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan bohong dan perbuatan bohong, maka Allah tidak lihat dia lapar, dia haus. Artinya apa Pak? Puasa kan nggak dipandang Pak, selama dia masih berbohong. Jadi bohong itu bisa menghapus pahala puasa. Jadi orang yang berbohong puasanya percuma. Hadis Al-Bukhari, Kitab As-Siyam. Bohong dengan ekspresi ditambah dengan kata-kata yang luar biasa kata-katanya. Qalu ya abana inna dhahabna nastabiqu wa tarakna yusufa inda mata'ina fa akalu dhi'bu wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Orang bohong ngaku orang jujur Pak. Ini orang bohong ngaku jujur. Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin. Ya Nabi, ya wahai Bapak, kami bawa Yusuf bermain-main, kami lupa. Kami tinggalkan Yusuf ketika bermain-main, Yusuf diterkam serigala. Dan kami yakin Bapak, engkau tidak akan percaya kepada kami, walaupun kami orang yang jujur pada dibohong. Hadirin, pada dibohong tapi walau kunna shadiqin. Ini jadi dari A sampai B gitu. Hadirin, cukupkah bohong cuma dengan kata-kata dan ekspresi? Ternyata bohong ada 3. Apa berikutnya? Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib. Dan mereka tidak lupa membawa baju Yusuf yang bajunya dilumuri oleh darah dan darahnya darah palsu. Ini menanda bohong itu ada 3, bukan hanya bohong dengan kata-kata, bukan hanya bohong dengan ekspresi, bahkan bohong dengan fakta-fakta palsu, data-data palsu. Datanya palsu, ini ada data, ini ada bukti, tapi buktinya palsu. Ada nggak zaman sekarang yang menghadirkan data palsu? Masya Allah. Dari dulu ternyata sudah ada hadirin, maka jangan tertipu. Dia berkata, walaupun shadiqin, padahal bohong. Dia menarik, ini datanya. Ini benar, saya punya data. Padahal datanya palsu. Oh baju, benar baju Yusuf. Tapi damun kadhib. Darahnya darah palsu. Ini dilakukan oleh 1 atau 2 orang? 10 orang. 10 orang, saudara Yusuf, tega-teganya membohongi, mendustakan bapaknya Yusuf. Makanya kata Nabi, hadirin, kata Nabi, ya selain yang itu tadi, iyyakum wal kadhib fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilal
nar. Bahaya kamu, hati-hati kamu terhadap bohong, karena bohong akan mengarahkan orang kepada fujur, perbuatan dosa, dan dosa akan mengarahkan kepada an-nar. Berarti bohong sama dengan neraka. Terakhir penutup hadirin, surat Al-Qalam, surat Nun. Saya lupa surat Nun surat berapa ya? Nun. Surat setelah juz ke-29. Ini penutup. Kalau nggak ditutup kan nggak enak. Ditutup biar sempurna. Surat Al-Qalam, surat 67, penutup kajian kita hari ini. Surat Al-Qalam di ayat yang ke-8. Jadi kalau ada orang terus berbohong, maka kata Nabi, kadzaban. Orang itu ya pembohong. Kalau ada yang terus jujur maka shodiqon, shodik. Makanya yang terus jujur shodik, sidik bahkan. Kata Allah dalam surat Al-Qalam ini sebagai penutup kajian kita hari ini adalah fala tuti'il mukadzibin. Apa artinya? Jangan kau ikuti orang yang suka berdusta. Ini maknanya dalam hadirin. Orang yang berdusta nggak pantas jadi pemimpin. Orang yang berdusta nggak perlu dituruti kata-katanya. Fala tuti'il mukadzibin. Siapapun orang suka berdusta, dia nggak pantas jadi pemimpin. Siapapun orang suka berdusta, nggak pantas kata-kata diikuti, ditaati. Itu kata Allah. Fala tuti'il mukadzibin. Mudah-mudahan bermanfaat. Tadabbur ini baru sebagian kecil dari surah Yusuf. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya serahkan kembali kepada MC.